Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan kedua tahun 2023 LPTK Universitas Islam Sumatera Utara. Perkenalkan, nama saya Elvis Siregar dari kelas matematika. Pada hari ini, Selasa 5 Desember 2023, akan melaksanakan ujian kinerja di SMA Swasta Nusantara Tiga Lingga dengan mengambil materi TESIL, data tunggal dan data berkelompok di kelas 12 IPS 1. Menggunakan metode pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Berikut video pembelajaran UKIN yang saya buat. Selamat menyaksikan. Sekian dari saya. Selamat pagi. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Nah, jadi sehat ya. Sebelum kita masuk dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, menyerahkan segala pembelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk doa pembuka kami serahkan kepada anak kami, Rusma. Persilakan. Baiklah, sebelum pelajaran kita, mari kita bersatu dalam doa agama dan kepercayaan masing-masing. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus atas segala berkat yang kami terima pada hari lampau yang diberikan oleh Bapak Ibu kami. Kiranya Engkau buka pintu hati pikiran kami agar dapat menerima pelajaran yang diberikan-Nya. Dan juga Bapak, kepada orang tua serta guru kami berkati mereka dimanapun mereka berada. Berikan rezeki panjang umur serta kesabaran untuk mendidik kami anak-anaknya. Kami adalah manusia yang tidak luput dari dosa, kiranya Engkau menghapus kami agar tidak mengharap yang kasih karunia yang agung kepada kami. Inilah doa anak-anakmu dalam Yesus kami Tuhan. Baik. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita pada pagi hari ini, sebelumnya kita bernyanyi lagu wajib sanal kepada anak kami Madinah sebagai pimpin dalam Garuda Pancasila, 1, 2, 3, ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, hari ini Bapak mau mengecek dulu kehadiran anak-anak Bapak pada pagi hari ini. Kira-kira ada yang tidak hadir? Coba sekretarisnya ada? Hadir semua Pak. Hadir semua? Oke, berarti tidak ada yang tidak hadir ya. Nah, coba sekali lagi sebelum kita masuk
untuk pembelajaran kita memulai, coba dulu dirapikan dulu seluruh pakaiannya, diperiksa dulu peralatannya, apakah masih ada yang kurang, dirapikan, coba berdiri, coba dirapikan, bajunya dimasukkan, coba bajunya dimasukkan, dasinya dirapikan. Sudah? Oke, kalau sudah, silakan duduk. Nah, kita akan memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, sebelum Bapak memberikan materi kita, masih ingat enggak? Ya, masih ingat enggak pembelajaran kita minggu yang lewat? Masih ingat? Masih ingat enggak? Ada yang mengingat? Maya masih ingat? Masih, Pak. Coba, Maya. Kuartil adalah nilai yang membagi data menjadi 4 bagian yang sama banyak. Dalam kuartil ada 2 kelompok, yaitu kuartil, data tunggal, dan data kelompok. Iya, pembelajaran kita pada minggu yang lewat adalah kuartil. Iya, masih ingat? Kuartil itu adalah nilai yang membagi menjadi 4 bagian yang sama. Dalam kuartil itu ada data tunggal dan ada berkelompok. Kemudian ada langkah-langkahnya dalam menentukan nilai kuartil. Ya, ada langkah-langkahnya. Ya, nah, oke. Materi kita pada pagi hari ini adalah desil. Nah, desil, ya, desil yang ada hubungannya juga dengan kuartil. Tidak jauh beda dengan kuartil. Nah, desil ini adalah membagi data menjadi 10 bagian yang sama. Desil adalah membagi nilai data menjadi 10 bagian yang sama. Ya, kemudian ada langkah-langkahnya. Ya, langkah-langkah dalam menentukan sebuah atau nilai desil. Ya, langkah-langkahnya adalah mengurutkan data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, kemudian baru kita boleh mencari nilai desil tersebut. Nah, apa tadi Bapak bilang desil adalah pengertiannya apa? Desil adalah nilai yang membagi data menjadi 10 bagian yang sama. Ya, ingat itu ya nak. Desil adalah membagi data menjadi 10 bagian yang sama. Oke, untuk selanjutnya coba perhatikan pembelajaran kita pada video melalui PowerPoint, ya, yang akan Bapak tayangkan pada saat ini. Dan dalam mempelajari desil adalah melalui penayangan pembelajaran lewat PPT, peserta didik diharapkan mampu menentukan ukuran letak data yang didasarkan pada letak ukuran dalam suatu distribusi dengan data benar dan menumbuhkan disiplin. Kemudian yang kedua, melalui penayangan pembelajaran lewat PPT, peserta didik diharapkan menganalisis ukuran letak data yang didasarkan pada letak ukuran dalam suatu distribusi data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dengan disiplin. Kemudian yang ketiga adalah melalui penayangan pembelajaran di PPT, peserta didik dapat menyelesaikan dan mempresentasikan hasil diskusi kelompok dengan tepat dan menumbuhkan karakter bertanggung jawab, bekerja sama, dan jujur. Nah, inilah tujuan pembelajaran kita. Jadi yang Bapak harapkan anak-anak kami mampu menganalisis, mampu menentukan, dan mampu mempresentasikan hasil diskusi ya kelompok masing-masing. Ya, kemudian memperhatikan, kemudian menyimak ya dari apa yang Bapak jelaskan lewat PPT pada pagi hari ini. Nah, ini adalah desil. Nah, desil itu dilambangkan dengan D. Ya. Desil 1 artinya adalah D1, kemudian D2 adalah desil 2 adalah D2, dan selanjutnya desil 3 adalah D3. Ya. Nah, kemudian untuk data tunggal, ya, cara menentukan nilai data desil tunggal
menentukan letak desil ke I digunakan dengan aturan letak desil ke I, yaitu DI sama dengan I, ya, atau desil yang ke I dalam kurung N tambah 1 dibagi 10. Ya, untuk menentukan desil dada tunggal, DI sama dengan I dalam kurung N tambah 1 dibagi 10. Itu rumusnya. Ya, N itu adalah banyaknya jumlah datanya. I adalah desil ke yang mana yang mau kita cari. Baik desil 1, kedua, ketiga, dan selanjutnya. Itu rumusnya untuk mencari desil yang pertama. Nah, kemudian ada contoh. Ya, ada contohnya di situ adalah dari data berikut. Ya, coba dibaca kelompok 1. 4, 3, 9, 13, 7, 9, 15, 8, 17, 20, 11, 25, 22, 16, 18, 5. Yang ditanya? Tentukan D1, D3, D5, D6, dan D8. Tentukan D1, D3, D5, D6, dan D8. Nah, berdasarkan pemaparan yang sudah Bapak sampaikan, untuk mencari nilai desil tadi adalah DI sama dengan I dalam kurung N tambah 1 dibagi 10. Ya. Yang selanjutnya adalah kita mencari desil yang ke berapa tadi? D1. Nah, langkah yang pertama untuk kita menentukan nilai desilnya adalah kita mengurutkan data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Sesudah data diurutkan ada 3, 4, 5, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25. Jumlah data kita sebanyak 16. Nah, kita hitung adalah D1. D1 sama dengan 1 dalam kurung N tambah 1. N-nya tadi berapa? 16 tambah 1 dibagi 10 sama dengan 17 sama dengan 1,7. Iya, 1,7. Maka nilai D1 sama dengan X1 tambah 0,7 dalam kurung X2 dikurang X1. Nah, X1 ini adalah kita lihat nilai urutan yang X1-nya nilainya berapa? 3. Sehingga 3 tambah 0,7 dalam kurung 4 dikurang 3. X2 dikurang X1. Nah, sehingga hasilnya sama dengan 3 tambah 0,7 dalam kurung 4 kurang 3 berapa? 1. Nah, maka dapat nilainya adalah D1 sama dengan 3 tambah 0,7 dikali 1 sama dengan 0,7. Maka hasilnya sama dengan 3,7 atau 3 ditambah 0,7. Itulah D1-nya. Paham sampai sini? Paham untuk menentukan nilai desilnya? Jangan lupa kita menggunakan aturan letak datanya. D1 sama dengan 1 tambah dalam kurung tambah N tambah 1 dibagi 10. Nah, kemudian D berapa tadi ditanya? D3. Nah, kalau tadi D1 sekarang D3. D3 sama dengan 3 dalam kurung 16. Dari mana 16? Jumlah data 16 tambah 1 per 10 sama dengan 51 bagi 10 sama dengan 5,1. Sehingga X5 ya, X5 ditambah 0,7 ya, dibuka kurung 0,1 ya. Ya, 0,1 buka kurung X6 dikurang X5. Sehingga hasilnya kita lihat X yang kelima berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 8. Maka 8 tambah 0,1 X6-nya berapa? 9,8. X6 dikurang 5. X5 sama dengan 9 kurang 8 sama dengan 1. Sehingga hasilnya 8 ditambah 0,7
0, kali 1 berapa? 0,1. Sehingga hasilnya sama dengan 8 ditambah 0,1 sama dengan 8,1. sehingga nilai desil yang ke-8 sama dengan 8,1. Paham? Tampak. Paham sampai sini? Tampak. Oke, kita lanjut ya. Untuk selanjutnya D yang ke-5. Ya, desil yang ke-5. Tadi desil yang pertama, kemudian yang ketiga dan yang ke-5. Nah, D5 sama dengan 5 ditambah jumlah data kita yang tadi 16 tambah 1 dibagi 10. 5 kali 17 85 dibagi 10. 85 bagi 10 sama dengan 8,5. X8 tambah 0,5 dalam kurung X9 dikurang X8. Kita lihat X yang ke-8 berapa? 11. 11 ditambah 0,5 dalam kurung 13 dikurang 11. Sehingga 11 ditambah 0,5 dikali 2. 0,5 dikali 2 sama dengan 1. Sehingga 11 ditambah 1 sama dengan 12. D5 nilainya sama dengan 12. Dah? Oke, kita lanjut. Nah, ini D6. Ya, D6 sama dengan, coba dibaca, D6 sama dengan 1 sebagai 10 sama dengan 102. 10 sama dengan 10,2. Iya, X10. D6 sama dengan X10 ditambah 0,2. X yang sebelumnya adalah 15 ditambah 0,2 dalam kurung 16 dikurang 15 sama dengan 1. Kemudian 15 tambah 0,2 dikali 1 sama dengan 0,2 sama dengan 15 ditambah 0,2 sama dengan 15,2. Oke, itu adalah mencari nilai data tunggal. Ya. Jadi ingat selalu kita menentukan menggunakan rumus untuk menentukan desil data tunggal sama dengan DI sama dengan I dalam kurung N tambah 1 per 10. Ini untuk mencari data tunggal. Itu yang kau ingat ya. Itu yang selalu diingat untuk mencari desilnya. Nah, kemudian kita lanjut untuk desil data berkelompok. Ya. Jadi data berkelompok ini sama halnya kita mencari dengan kuartil data berkelompok. Masih ingat nggak mencari data kuartil berkelompok? Langkah yang pertama yang kita buat adalah apa? Mencari apa? Mencari kelas kuartil. Ya, mencari kelas kuartil lewat data berkelompok dalam tabel distribusi frekuensi. Nah, di sini ada contoh. Ya, coba baca ternyata nilainya ini sampai dengan frekuensinya. B. Data berkelompok nilai 32 sampai 36 frekuensi 3, frekuensi kumulatif 3. Nilai 37 sampai 41 frekuensi 7, frekuensi kumulatif 10. Nilai 42 sampai 46 frekuensi 12, frekuensi kumulatif 22. Nilai 47 sampai 51 frekuensi 18, frekuensi kumulatif 40. Nilai 52 sampai 56 frekuensi 8, frekuensi kumulatif 48. Nilai 57 sampai 61 frekuensi 2, frekuensi kumulatif 50. Ya. Nah, dalam berkelompok ingat yang langkah yang pertama adalah kita mencari kelas desilnya. Ya, dengan cara bagaimana? Dengan cara kita menentukan yang seperti yang Bapak bilang tadi itulah sama dengan I sama dengan dalam kurung N tambah 1 dibagi 10. Ya. I dalam kurung N tambah 1 dibagi 10. Nah, untuk apa kita mencari ini? Ya, supaya kita mengetahui adalah kelas desilnya. Ya. Contoh, di sini adalah ditanya adalah desil yang ditanya adalah desil yang pertama. Nah, langkah selanjutnya adalah kita mencari frekuensi kumulatifnya. Sama halnya
kita mencari frekuensi kumulatif pada kuartil atau median dalam data berkelompok kemarin itu. Nah, ada 3 tambah 7 10, 10 tambah 12, 22, 22 tambah 18, 40 tambah 8, 48 tambah 2, 50. Maka dari data ini, dari hasil frekuensi kumulatifnya, jumlah data kita sama dengan 5. Nah, yang ditanya adalah berapa? D1. Nah, D1 sama dengan 1 dalam kurung N tambah 1 dibagi 10. D1-nya berapa? D1 sama dengan N-nya berapa? 50 tambah 1 dibagi 10. Sama dengan berapa? 50 tambah 1, 51. 51 bagi 10 berapa? 5, iya, 5,1. Jadi kalau kita disuruh mencari nilai desil yang pertama, dari ukuran letaknya D1-nya berada di 5,1. Berarti antara 3 sampai dengan 10. Makanya ditentukan, maka kelas desilnya D1-nya sama dengan 37 sampai 40. Nah, kalau kita sudah dapat kelas desilnya, maka data itulah yang kita buat untuk menentukan tepi bawah, kemudian frekuensi kumulatifnya, kemudian frekuensi kelas desilnya. Ya, rumusnya sama dengan DI sama dengan TB ditambah 1/10 N kurang frekuensi kumulatif dibagi frekuensi kelas desil dikali P. P itu masih ingat apa? P sama dengan panjang kelas. Iya, panjang kelas. FK sama dengan frekuensi kumulatif. Nah, jadi kita menggunakan rumus DI sama dengan TB ditambah 1/10 N dikurang frekuensi kumulatif dibagi frekuensi kelas desil dikali panjang kelas. Nah, sekarang kita dapat, ya, kita mencari, ini adalah ditanya adalah D1. D1 sama dengan, kita lihat tadi dari hasilnya adalah kita dapat 5,1. Berada di antara 3 dan 10. Sehingga kelas desilnya sama dengan 37 sampai dengan 41. Maka TB bawahnya berapa? 36,5. Iya, 36,5. Kemudian frekuensi kumulatifnya berapa? Tambah frekuensi kumulatifnya berapa? 3. Oke. Frekuensi kelas desilnya berapa? 7. Oke, 7. Panjang kelasnya ada berapa? 5. Oke, 5. Nah, sehingga kalau kita sudah dapat panjang kelasnya, kelas desilnya, frekuensi kumulatifnya, frekuensi kelas desilnya, maka kita masukkan ke dalam rumus. TB sama dengan 36,5 tambah 1/10 dikali 50 dikurang 3 bagi 7 dikali 5. Ya, hasilnya sama dengan 36,5 tambah 5 dikurang 3 per 7 dikali 5, sehingga hasilnya 36,5 tambah 10 bagi 7. 10 bagi 7, sehingga hasilnya sama dengan 36,5 tambah 0,7, hasilnya 37,2. Itulah nilai D1-nya. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita lanjut, yang pertama tadi kita menentukan apa? Kelas? Iya, kelas desil. Oke. Nah, kemudian yang ditanya ada D3. D3, ya. Desil yang ketiga. Ya, D3 sama dengan TB ditambah 3/10 dikali N kurang frekuensi kumulatif dibagi frekuensi kelas desil dikali P panjang kelas. Nah, 3/10 N. Ya, karena D3 kan? D3 sama dengan 3 kali 50 per N. Sehingga 150 bagi 10 sama dengan berapa? 15.
Jadi kelas desilnya D3 sama dengan berada di frekuensi kumulatif bernilai 15. Berarti antara 10 sampai dengan 22. Berarti kita ambil yang di atasnya D3. Nah, berdasarkan itu maka TP bawahnya berapa? 41,5. Ya, 41,5. Frekuensi kumulatifnya berapa? 10. Frekuensi kelas desilnya 12. Panjang kelas sama dengan 5. Nah, kalau sudah kita dapat nilainya dari frekuensinya kumulatif desil, frekuensi kelas desilnya, panjang kelasnya, kita masukkan ke dalam rumusnya. TB sama dengan, coba dibaca, 41,5 ditambah 15 10 bagi 12 dikali 5 sama dengan 41,5 ditambah 5 bagi 12 dikali 5 hasilnya sama dengan 41,5 tambah 25 dibagi 12 hasilnya 41,5 ditambah 2,8 hasilnya sama dengan 43,58. Itu ya masih berada di antara 42 sampai 40. Begitulah caranya kita mencari nilai desil baik dalam data tunggal maupun dalam data berkelompok. Paham sampai di sini? Paham? Ada yang mau ditanyakan? Ada lagi ditanyakan? Ada lagi? Oke. Ya, ini materi kita pada hari ini. Desil dalam data tunggal dan data berkelompok. Nah, sebelum selanjutnya adalah kalau tidak ada lagi yang mau ditanya, nah sekarang Bapak mau berikan tugas bagi anak-anak kami ya untuk dapat mengerjakan ya LKPD yang sudah Bapak buat di sini. Nah, nanti Bapak harapkan dalam mengisi atau mengerjakan LKPD ini ya bekerja sama supaya apa? Supaya dapat berjalan dengan baik dan mendapat hasil yang maksimal. Dalam LKPD ini adalah ada petunjuknya ya. Ya. Kemudian dibaca dan dipahami ya tata atau cara dalam mengerjakan LKPD-nya. Yang ada di sini ya. Kemudian nanti dikerjakan. Nah, yang Bapak harapkan selesai dalam mengerjakan LKPD ini ya dengan tujuan pembelajaran kita yang ketiga tadi itu siswa mampu ya dapat mempresentasikan hasil diskusi ya kerja kelompoknya. Ini yang Bapak harapkan. Jadi nanti Bapak harapkan setiap kelompok dapat mempresentasikan nilai atau hasil dari kerja kelompoknya masing-masing. Paham? Paham anak-anak Bapak? Oke, Bapak berharap dikerjakan dengan tenang, kerjasama yang baik. Bapak kasih waktunya kurang lebih 20 menit ya dikerjakannya. Dikerjakan dengan baik ya nak. Ditulis nama kelompoknya. Jangan lupa menulis nama anggota kelompoknya masing-masing. Kelompok 3 ada yang kurang dipahami? Dapat bisa dikerjakan? Bisa Pak. Oke, dikerjakan dengan baik ya. Satu, bagaimana? Bisa dikerjakan? Ikuti langkah-langkahnya ya. Kalau ada yang kurang paham, boleh bertanya sama Bapak. Kelompok 3 akan mempresentasikan dari tugas yang diberikan Pak Siregar. Tentukanlah nilai dari desil 7 dan data berikut. Data 135 sampai 134 frekuensi 3, frekuensi kumulatifnya 3. Data 135 sampai 144 frekuensi 4, frekuensi kumulatifnya 7. Data 145 sampai 154 frekuensi 7 dan frekuensi kumulatifnya 14. Data 155 sampai 164
frekuensi 5, frekuensi kognitifnya 19. Data 165 sampai 174, frekuensi 2, frekuensi kognitifnya 21. Data 175 sampai 184, frekuensi 6, frekuensi kognitifnya 27. Dan data 185 sampai 194, frekuensi 9, dan frekuensi kognitifnya 36. Di sini kami telah menentukan kelas desilnya yaitu 175 sampai 184. Frekuensi kognitifnya sama dengan 21, frekuensinya sama dengan 6, panjang kelas sama dengan 10. Maka hasil dari itu kami memasukkan ke rumus D7 sama dengan 174,5 sama dengan 42 dibagi 6. Hasil akhirnya yaitu 174 ditambah 7 sama dengan 181. Jadi D7-nya sama dengan 181. Oke, terima kasih. Berikan aplaus. Terima kasih. Dari presentase yang sudah anak-anak Bapak yang sudah buat atau presentasikan dari hasil diskusinya, Bapak sangat ya, berarti apa yang kita pelajari saat ini berarti setiap anak kami dapat memahami ya, dari hasil diskusinya sangat memuaskan. Berarti boleh kita simpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya, desil adalah nilai yang membagi data menjadi 10 bagian yang sama. Nah, langkah untuk menentukan nilai sebuah desil yang pertama adalah kita mengurutkan data nilai yang terkecil sampai nilai yang terbesar. Nah, untuk data berkelompok, langkah yang pertama adalah kita menentukan nilai kelas desil dengan menggunakan rumus N tambah 1 dibagi 10. Sebelum Bapak tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, ya, coba untuk pembelajaran kita minggu depan, ya, materi kita minggu depan adalah halaman halaman 28. Halaman 28, materi kita minggu depan adalah halaman 28, ukuran penyebaran data. Ya, ukuran penyebaran data. Nanti kamu boleh baca-baca di rumah, ya, dibaca di rumah dalam buku paketnya. Boleh kamu juga belajar dalam menggunakan Androidmu melalui YouTube atau melalui Google. Ya, dibaca bukunya, dipelajari di rumah. Nah, untuk tugasnya adalah halaman 27. Halaman 27 yang nomor 2, uji kompetensi 1.6, nomor 2 dan nomor 3. Bapak berharap kamu dapat mengerjakan tugas ini supaya nilaimu dapat maksimal nantinya. Dan untuk menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, ya, kita akan ditutup dengan doa yang dibawakan oleh Madinah untuk doa penutup, waktu dan tempat. Silakan. Mari kita satu hati kita, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di kerajaan surga, puji dan syukur tanpa batas kehadiran Tuhan. Terpuji termulialah namamu sekarang, esok dan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Oke, selamat siang. Siang.